Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Cempa di sini. Salam Lampung, salam seluruh Indonesia Raya yang ada di Nusantara dan di luar negeri, dan pahlawan devisa negara yang ada di berbagai macam negara: Indonesia, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Arab, dan yang lainnya. Tidak bisa disebutkan satu persatu. Saya untuk berbagi sedikit cerita. Sewaktu saya pergi ke Taiwan di tahun 2019, tanggal 7 Juli, kami naik pesawat dan transit ke Malaysia, lalu pergi ke Taiwan. Sampai proses di Taiwan, kita dijemput oleh agensi dan kita melakukan proses lagi medikal, baru kita datang ke rumah majikan. Di rumah majikan yang pertama, saya bekerja sangat singkat selama 7 bulan karena pekerjaannya di luar job pekerjaan saya, dimana saya di situ hanya menjaga nenek, tapi di situ semuanya saya dari bersih-bersih, dan di situ ada ya menjaga bayi, menjaga anak, dan masak dan lain-lainnya. Di situ saya pindah majikan. Agensi tidak mendukung saya, sehingga saya harus pergi kemana. Hari itu saya bingung, saya cemas, saya tidak tahu apa-apa. Bahasa pun saya masih kurang lancar. Kenapa agensiku tidak bisa menolong aku? Akhirnya aku memutuskan untuk menelpon 1955. Akhirnya Jepnaker mengatasi masalah yang saya hadapi. Alhamdulillah saya diatasi hingga bisa diizinkan oleh majikan untuk pindah majikan. Dan akhirnya agensi mengambil saya dari rumah majikan. Sampainya di agensi, sungguh tak diduga. Semuanya di luar nalarku. Yang dimana aku di situ dihukum berdiri, menghadap tembok, dan tidur di atas kardus. Waktu itu aku belum diberikan pekerjaan selama 1 bulan, di mana di situ dari makan, minum, dan tempat tidur pun di mes itu, di kantor agensi kita mengeluarkan biaya sendiri, dan kita pindah majikan pun kita didenda oleh agensi tersebut. Dari handphone, uang, semua disita. Aku hanya diberi uang aku sendiri untuk beli makan yang dijatah setiap harinya, padahal itu uang aku sendiri. Tapi harus apa lagi? Dan teman-teman yang ada di sana seperti teman-teman yang lain, Lia, Sulastri, semuanya mereka melihat aku dan agensiku membuli aku seperti apa mereka melihatnya, dan kami hanya bisa terdiam dan tidak bisa ngomong apa-apa, dan hanya Allah yang tahu. Jujur aku sangat sedih, sangat terpukul karena handphone kami disita, uang kami disita. Kami dipindah majikan, kami bisa sakit terus-terusan, dan itu yang terjadi kepada saya. Saya sangat lelah karena kesehatan kami pun itu paling penting, paling utama. Dimana agensi itu sangat marah. Kenapa saya pindah? Kenapa saya seperti ini? Kenapa seperti itu? Dan saya dibully oleh agensi saya. Dan selalu tengah malam, semuanya kerjaan kita yang pegang. Dan aku tidak sanggup karena aku sakit sampai berhari-hari, sampai setengah bulan, 15 hari, panas tinggi tidak turun-turun.
Itu yang menyebabkan saya tidak kuat dan saya tidak bisa bertahan. Karena job saya jaga nenek, tapi yang ternyata semuanya kerjaan itu dilimpahkan kepada saya. Tapi apa boleh buat, saya terima dengan lapang dada. Setelah itu mereka memberikan saya majikan yang kedua, dimana majikan yang kedua ini aku jaga nenek, tapi neneknya suka memukul aku, suka memarahi aku, dan suka menampar aku. Ada salah satu videonya, salah satu video ini bukti kecil. Mendorong saya dan memukul saya sehingga ada memar-memarnya. Seperti ini. Aku mendapatkan ujian yang sangat bertubi-tubi. Gimana? Badan pun dipukul, pipi pun ditampar. Yang tadinya berat badanku lebih dari 50 kilo, menjadi 45 kilo. Yang tadinya berat badanku tadinya normal 55 kilo, turun drastis. Karena nenek yang saya jaga lebih gila hatinya. Dan saya pindah majikan untuk yang ketiga kalinya, serta pindah kantor agensi. Sehingga saya tidak percaya lagi dengan kantor agensi yang pertama, yang dimana mereka sudah mengambil hakku, yang mendenda aku di waktu aku mau pindah majikan, yang katanya tidak ada biaya, tapi nyatanya apa? Mereka telah mengambil biaya untuk semuanya. 2 kali pindah majikan, ditotalkan semuanya bisa 50.000 serta denda pindah majikannya dalam satu majikan 15.000. Belum uang makan, uang minum, semuanya saya bayar sendiri. Buat teman-teman, bila mendapatkan masalah seperti saya tadi, jangan sampai teman-teman itu kembali memukul lansia. Jangan sampai. Walaupun kita didorong, kita ditampar, kita dipukul gimana caranya kita, jangan sampai kalian membalikkan tangan kalian untuk memukul lansia. Jangan sampai, karena hukum di Taiwan sangat ketat. Bersabarlah, bahwa nanti yang baik akan datang. Dengan bukti-bukti yang ada, saya minta bantuan dari Depnaker. Manfaatkan handphone teman-teman. Kalau kita benar, jangan takut. Kalau kita benar, jangan takut. Kita memberikan bukti bahwa kita benar. Kita yang dianiaya. Bukan kita yang menganiaya lansia, tapi kita yang dianiaya oleh lansia. Bahwa kita bisa berjuang di jalan yang benar dan mengikuti prosedur yang benar. Akhirnya Depnaker lagi yang mengatasi masalah saya. Alhamdulillah saya dibantu, dan alhamdulillah akhirnya saya mempunyai agensi yang baik. Saya pindah kantor agensi. Agensi ini sangat baik, yang mengurus saya dari awal sampai akhir, dan saya tidak dipungut biaya sepeser pun dengan beliau. Pindah majikan dan pindah kantor agensi tidak dipungut biaya sepeser pun. Alhamdulillah.
saya bertemu dengan agensi yang baik hati, yang benar-benar membantu tenaga kerja. Akhirnya kemarin saya menjaga nenek, pindah agensi, menjaga nenek yang majikan saya yang ketiga. Alhamdulillah keluarga sangat baik, walaupun memang kesabaran lagi diuji lagi, dengan nenek yang belum bisa nerima kita, dengan nenek yang masih merasa kita asing, dengan nenek yang selalu ingin mengusir kita, tidak ingin dekat dengan kita. Tapi kita selalu sabar menghadapi nenek. Dan nenek yang saya jaga kemarin mempunyai penyakit, sehingga 13 bulan saya menjaga nenek. Nenek dalam 1 bulan nenek drop. Dalam 1 bulan nenek drop. Dia tidak bisa makan, dan apapun yang masuk dalam perutnya nenek keluarkan lagi, muntah lagi, siang dan malam pun sulit untuk tidur. Dari nenek yang aku jaga, kemarin nenek meninggal. Akhirnya aku dijemput lagi dengan agensiku, dan agensiku sangat baik. Dia memberikan tempat tinggal yang layak buat saya, dan saya di situ bantu membereskan rumahnya dengan keinginan saya sendiri. Akhirnya saya mendapatkan majikan yang keempat. Insya Allah ini majikan yang terakhir saya. Dan saya di sini menjaga kakek. Dan kami berdua di rumah ini. Majikan pun ada, setiap minggunya mereka datang menjenguk kakek. Kakek yang sangat baik hati. Kita bisa mendapatkan majikan yang baik dan pasien yang baik hati. Masih banyak TKW-TKW yang lainnya yang mendapatkan perlakuan yang tidak baik, dan mereka dianiaya sangat buruk. Tapi ingat, jangan kabur kalian. Kalau kabur, susah menyelesaikan masalah ini. Tapi kita sebagai perawat lansia yang ada di Taiwan, jangan mengeluh, jangan patah semangat, bahwa tidak semua TKW di negara ini mendapatkan majikan yang baik atau mendapatkan pasien yang baik. Tidak semuanya, tapi dengan kesabaran kita, dengan ketulusan kita untuk menjaga mereka, insya Allah semuanya akan timbul baik kepada diri kita sendiri. Begitu juga dengan saya. Alhamdulillah, dari tahun pertama hingga tahun kedua, alhamdulillah semuanya terlewati. Ini adalah kisah nyata dari saya pribadi, bagaimana proses ke Taiwan, sampai kerja di Taiwan, sampai gonta-ganti majikan, dan bahasa pun masih tetap selalu belajar. Sampai detik ini pun bahasa saya masih belum bisa lancar seperti orang, karena di sini memang kami berdua akong saja. Dan tidak ada majikan hanya seminggu sekali. Kita jarang sekali komunikasi dengan bahasa Taiwan. Kesimpulannya, untuk teman-teman saya yang ada di Taiwan maupun di negara lain, negara pejuang devisa, jangan patah semangat dan jangan kabur. Bila ada masalah, pasti ada jalan keluarnya. Kita harus semangat, berjuang, dan selalu bersabar, serta ikuti prosedur dan cara kerja yang baik dan benar menurut Depnaker yang ada di negeri Taiwan. Itu sedikit kisah nyata yang ada di dalam diri saya sendiri. Semoga mendapatkan inspirasi buat teman-teman.
Oke, buat teman-teman yang lainnya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ikuti video sembah selanjutnya dan keseharian sembah selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.